Berikut adalah cara penggunaan untuk aplikasi antiranya. Nah, pertama-tama silahkan instalkan fontnya dulu sama kodeknya ya ini. Tinggal ikuti aja apa yang harus dilakukan ya. Di situ biasanya tinggal next saja sama checklistnya. Karena saya sudah terinstall, jadi saya tidak melakukan instalasi lagi ya untuk ininya ya. Anggap saja ini sudah diinstal ya semuanya ini. Lalu yang pertama-tama itu adalah install database ya. Database-nya diinstalkan terlebih dahulu di PC yang mau digunakan ya. Misalnya di mini PC, mesin antrian atau manapun ya. Anggap saja ini adalah mini PC yang mau dijadikan sebagai server ya. Oke, database sudah terinstall di sini. Lalu kita tinggal pakai saja aplikasinya ya. Ini adalah aplikasi ticketingnya. Usahakan, saran saya aplikasi ticketing dengan instalasi database itu satu mini PC ya. Satu tempat ya. Biar enak aja, biar gampang koneksinya gitu. Oke, tinggal jalankan saja. Oke, ini untuk tampilan pertamanya, tampilan ticketing. Sebentar, ini videonya sudah ada, kita hapus dulu ya. Kita jalankan ulang dulu, maaf. Kita coba lagi. Tadi saya hapus dulu videonya ya. Ini aplikasi untuk tampilan utamanya yang ticketing. Di sini ada 3 layanan. Kita coba ambil dulu nomor ticketingnya ya. Nah, ini langsung ngeprint ya, ke printer ya sebenarnya. Kalau ini saya karena arahkan ke PDF, jadi tampilannya seperti ini ya. Ini hanya untuk melihat tampilan ticketing. Ini untuk tampilannya seperti ini. Jangan khawatir, ketika klik ini, dia itu langsung ngeprint ya. Oke, lalu kita coba klik kanan di sini, klik kanan ya. Ada setting, klik settingnya ya. Nah, di sini ada pertama adalah ada settingan untuk database ya. Nah, ini untuk database, IP-nya segini dan portnya segini ya. Untuk IP database ini, usahakan jangan dirubah ya, karena ini masih satu mini PC ya. Kalau masih satu mini PC, ini pakai saja seperti ini ya, IP-nya ya. Tapi kalau beda mini PC-nya, misalnya database-nya diinstal di mana, aplikasi ticketing-nya diinstal di mana, maka ini gunakan IP yang terinstall database ya. Karena saya menyarankan untuk database sama aplikasi ticketing itu satu tempat, satu mini PC, maka gunakan saja IP ini ya. Jangan dirubah, jangan diganti pakai seperti ini ya. Gunakan saja yang ini ya. Karena lokal, masih satu tempat ya. Oke. Terus di sini ada nama instansi ya. Ini header 1 dan header 2 ya. Ini ya. Kasih nama yang jelas, yang fix namanya, karena nanti akan pengaruh ke registrasi ya di sini ya. Terus di sini ada juga logo, untuk logo instansi, klik saja, klik. Lalu cari di mana logo yang mau dipakai, misalnya yang ini. Nah, seperti itu ya. Nah, yang ini ya, kita close dulu, dia akan berubah. Nah, ini untuk namanya, untuk header 1 dan header 2. Ini untuk logonya ya. Terus ini untuk footer yang berada di ticketing. Ya, yang di bawah ticketing.
Ini silakan isi. Dan selanjutnya ini ada reset antrian. Reset antrian ini untuk menghapus data pada database untuk antrian yang sudah diambil ya. Misalnya kita pilih tanggal berapa, silakan pilih tanggalnya, lalu klik reset antrian. Nah, seperti itu. Maka tanggal 27 ini semua datanya akan hilang ya, karena ini milihnya kan semua ya. Terus di sini juga ada PC shutdown. Silakan checklist. Lalu tentukan waktunya, jam berapa ini si PC ini akan shutdown ya. Dan juga ada printer off, jadi jam berapa si aplikasi ini akan menutup untuk ngeprint gitu. Oke, di sini juga ada pilihan kertas, ada 58 sama 80 ya. Oke. Dan jumlah cetak ini adalah jumlah cetak untuk bagian tiketing ya. Dan selanjutnya di sini ada bagian layanan. Layanan ini nggak bisa ditambah, nggak bisa dihapus, karena sudah diatur ya 3 layanan. Kita double klik aja atau klik edit. Bisa double klik atau bisa klik edit ya. Ini untuk ngedit nama misalnya ya. Untuk ngedit lah, maintenance. Misalnya ini layanan A diganti menjadi apa misalnya gitu. Terus kode nomor ini adalah prefix nomor untuk antrian ya. Untuk nomor antrian misalnya A, ketikan A001, A002 kayak gitu ya. B, C, D dan sebagainya gitu. Terus untuk suara ini adalah suara layanan ya. Misalnya untuk layanan utama ini suaranya itu adalah silahkan menuju loket. Nah, seperti itu ya. Terus di sini juga aktifkan layanannya. Jika tidak diaktifkan maka dia akan disable ya. Nggak bisa diambil nomornya, nggak bisa ngambil nomor di sini ya. Oke. Jadi kalau mau diaktifkan ini checklist. Nah, seperti itu ya. Oke. Tinggal close kalau sudah ya. Nah, berubah ya namanya ya. Nah. Terus selanjutnya ada running tag. Di sini tinggal ketik saja untuk running tag-nya yang di bawah ini. Ada font setting-nya. Ada juga background untuk si ininya ya. Si running tag-nya itu ya. Tinggal pilih aja silahkan di situ. Terus ada background. Ini background untuk bagian ticketing ini ya. Misalnya mau diganti pakai apa silahkan ya, cari saja di sini untuk backgroundnya. Misalnya yang ini yang polos ya. Nah dia kan jadi kosong ya. Nah seperti itu ya. Oke, untuk media nanti ya kita di bagian ini dulu, kita ke bagian ini dulu ya. Kita klik kanan, hide display dulu, lalu kita show display ya. Karena sebenarnya si display ini jika menggunakan dua monitor, maka dia akan otomatis masuk ke layar 2. Ke monitor 2 ya. Karena ini saya menggunakan satu monitor, jadi saya harus klik kanan dulu, ditutup dulu baru dibuka gitu sininya si displaynya biar kelihatan ya, seperti itu ya. Lalu di sini untuk yang video kita klik kanan ya, bisa aja tadi juga sama. Ini ke media. Nah, ini ada pilihan ya gambar. Jika media ini hanya ingin menampilkan gambar, jadi pilihnya gambar. Kalau ingin menampilkan slideshow, pilih yang slideshow. Untuk slideshow, cari foldernya di mana, siapkan gambar-gambar yang untuk dijadikan slideshow ya. Misalnya anggap saja di sini di picture ya. Lalu tinggal oke aja, nah seperti ini ya ininya. Nah untuk video ya kita pilihnya video ya. Tentu kita pilihnya video karena untuk menampilkan si video-video di sini. Dan bukan hanya video, dia juga bisa menampilkan gambar ya. Ini ya catatannya di sini ya.
Kita coba gambar video. Misalnya kita pilih satu video ya, bebas. Kalau untuk pertama kali dia nggak play, kita coba refresh. Ini untuk volumenya, kita coba. Volumenya. Untuk video. Air lagi turun, ikan lagi naik. Terus di sini ada registrasi ya. Gimana? Ini untuk nama instansinya jangan dirubah-rubah ya ketika sudah melakukan registrasinya. Kantor-kantor tutup ya besok. Karena kalau merubah nama instansi, maka kode registrasinya juga akan berubah. PBB. Oke, seperti itu. Kita close saja. Iya, baru besok sudah Kita langsung coba ke panggilan. Solpa sekali. Gara-gara bus camping ini selalu saya ingat. Nah, di sini Mau bayar itu Bang PBB. sebentar kita kecilin dulu ya yang videonya. Makanya kau takut kena jutnya. Nah, di sini ada petugas panggilan. Kita klik kanan ataupun klik di sini sama aja. Kita coba perbesar. Nah, kalau diperbesar ini akan tampil ini ya, layanan ini ya. Jadi saya sudah nyoba banget ini. Kita reset dulu ya, biar kosong. Kita coba ngambil lagi nomor. Ini langsung ngeprint ya ke printer ya, nggak tampil seperti ini nggak. Oke, kita coba manggil. Nah, di sini bisa difilter juga ya, mau misalnya layanan mana gitu yang mau dipanggil bisa difilter. Kita coba panggil. Nomor antrian A1. Silahkan menuju loket 1. Nah, seperti itu ya. Statusnya panggil. Nah, bisa langsung transfer ya. Kalau langsung transfer berarti kalau tombol ini berarti hanya untuk transfer yang ini ya. Yang terakhir dipanggil ya. Kalau klik kanan di sini dipilih berarti dia yang terpilih ya untuk transfernya ya. Misalnya gini ya. Nomor antrian A2. Silahkan menuju loket 1. Nah, kalau kita pencet transfer maka yang ditransfer itu adalah yang A2 ya. Ditransfer kemana gitu. Kalau kita klik di sini transfer maka yang sini nih transfer maka yang transfernya sesuai yang dipilih ya. Terus untuk panggil ngacak misalnya, saya pengen memanggil nomor 5, ya kita pilih dulu klik kanan lalu panggil ya. Nah, maka dia akan memanggil nomor 5. Silahkan menuju loket 1. Selesai. Bisa juga dipending. Nah, maka dia akan pending ya. Nah, dia akan masuk ke list pending. List pending ini dia tetap akan masuk ke hitungannya tuh ngantri ya. Nomor antrian A3. Silahkan menuju loket 1. Oke, nah untuk panggil yang pending bisa di sini klik dulu ya, klik. Karena ini tiap beberapa detik dia akan nge-refresh ya. Bisa panggil juga atau bisa lihat di sini ya. Nomor antrian A5. Silahkan menuju loket 1. Oke, selesai. Nah, di sini juga ada laporan ya. Laporan, kita lihat laporannya. Nah, di sini filter tanggal, kita klik tampilkan. Bisa pilih berdasarkan layanan juga. Dan juga sama loketnya ya di sini ada. Tampilkan lalu free view. Ini bisa diekspor ke ini nih, bisa beberapa ekspor ya. Oke, tinggal ekspor aja silahkan. Oke. Itu tampilannya bisa ke Excel juga ini langsung. Terus ini ada rep IKM ini
tambahan kalau misalnya mau pakai IKM ya, pakai tablet ya. Cuman itu kena biaya lagi ya. Untuk ini IKM ini dapatnya dari display yang dari tablet itu. Oke, ini untuk laporannya seperti ini. Kita close saja. Ini perkecil. Nomor antrian A4. Silahkan menuju loket 1. Nah, misalnya yang transfer, pengen transfer ya, kita coba transfer ke B misalnya ya. Nah, kita cek di B, maka ada nomor A4 ya. Kita panggil. Nomor antrian A4. Silahkan menuju loket 1. Loketnya sama, namanya sama loket ya. Karena yang si B juga. Ini kan yang penting idenya nih, B. Kenapa namanya suaranya sama? Karena di sini juga namanya loket ya. Misalnya kita ganti untuk suaranya, ganti ke pendaftaran. Silahkan menuju loket pendaftaran. Oke, kita coba lagi. Yang mana? Yang satu misalnya kita transfer ke B ya. Sebentar. A1. Nomor antrian A1. Silahkan menuju loket pendaftaran 1. Nah, seperti itu ya. Oke, ini untuk bagian panggilannya. Ini display, tadi settingan juga sudah ya. Oke, jika ada yang masih kurang mengerti, silakan ditanyakan saja ya. Oke, sekian untuk tutorial penggunaan aplikasi Antriannya. Terima kasih.